gue manggung pertama kali pakai batik orang ketawa gitu. Mungkin beda ketika orang Jepang manggung pakai baju nggak tahu apa namanya gitu, either kimono atau apa, itu bisa dilihat sebagai satu bentuk kultur yang akhirnya diadaptasi sama berbagai macam negara gitu. Termasuk batik-batik kayak begini nih. Ini sebenarnya ini meninggalkan esensi batik nggak sih? Batik gambar klub logo bola gini. Tuh, makanya akhirnya banyak batik yang punah. Kenapa bisa punah? Dalam artian gini, apakah batik gagal untuk pivoting gitu untuk menjadi pakaian sehari-hari? Pasti yang orang-orang modern, orang-orang cendekiawannya, orang kampusnya apa bajunya barat. Tapi yang pembantu pasti yang pakai kain dan kebaya. Oh. Ya kan? Misalkan di Jepang gitu, lo bisa pakai kimono tanpa merasa aneh. Nah, kenapa batik nggak bisa gitu ya? Yo, Kiki Ucup di sini, kembali lagi di Culik Ucup Ngulik. Ini udah episode yang ke-4000 ya. Kita udah berjalan udah sekitar 15 tahun acara ini dan alhamdulillah sustain, menginspirasi banyak orang. Terus kita juga udah lewat beberapa periode pemerintahan juga udah kita lewatin sampai akhirnya kita tiba di hari ini nih. Di episode ke-4000 saya kurang paham ya aslinya 4000 berapa, tapi saya punya tamu-tamu yang berhubungan dengan hari-hari besar nasional. Wah. Jadi hari ini untuk pertama kalinya nih, setelah sekian lama kita berjalan akan membahas tentang Hari Batik Nasional. Wah, dimana yang saya undang hari ini tuh ya ada hubungannya lah pasti sama batik yang nanti akan tanggal 2 Oktober. 2 Oktober kita akan merayakan Hari Batik Nasional dan kita akan membahas tentang batik dan lebar-lebarannya lagi nanti kita akan bahas banyak lah. Ya di sini ada Iga Masardi dan Oi. Oi apa? Oi aja. Oi aja ya. Oi apa? Oi. Oi juga boleh, terserah lah. Oi. Nggak ada nama panjangnya Oi, bukan nggak harus Oi suara gembira kan? Nggak harus. Enggak ya? Nggak harus ya. Iga juga nggak harus Iga Masardi bara suara gitu, bisa Iga Masardi doang. Banyak ya, jadi ada Iga Masardi dan Oi. Oh, yeah. Jadi di sini ya udahlah kita akan bahas batik, makanya kita ngebawa Iga Masardi yang sudah tidak pakai batik lagi manggung ternyata. Iya gitu deh. Jadi tapi menarik ngebahas Iga Masardi. Saya kebetulan juga baru ketemu pribadi Iga Masardi ini hari ini. Saya jadi kurang paham. Lumayan penasaran apa alasan dibalik Iga menggunakan batik di setiap panggungnya gitu. Jadi saya sempat baca-baca artikel, jadi kurang lebih Iga akan menceritakan. Ini sebelum lo jadi manajer Bara Suara nih ya? Iya, kan tadi gue bilang, gue nggak baru kenal lu sendiri. Wih, dulu manajer Bara Suara. Iya, ya kan lu kontak gue juga, lu ke dia kontaknya ke gue. Dulu masih kecil ya kayaknya ya? Iya. Itu Bara Suara manggung. Iya, tapi Culik udah ada kan waktu itu. Oh iya, kan 15 tahun. udah lama lah. 15 tahun ya. Jadi Iga Masardi dulu menggunakan batik tuh cuman gara-gara pokoknya berjanji sama Bara Suara, janjian di panggung pertama yang ada di mobil dipakai itu. Tapi yang menarik adalah saat itu Iga ada kemeja sama batik yang dipilih batik. Kenapa batik itu diterusin padahal gerah banget di atas panggung pakai batik gitu. Mungkin Iga punya penjelasan yang lebih lanjut. Nah, jadi waktu itu kan sebenarnya emang ada dua pilihan tuh kayak lo bilang, ada meja hijau sama batik. Sebenarnya awalnya tuh justru bercanda. Bercanda gitu. Emang niat awalnya itu bukan sesuatu yang serius yang akhirnya bisa gue pakai lama. Emang bener-bener waktu itu, wah ini kayaknya bisa jadi lucu nih, karena panggung pertama waktu itu belum mikir kalau Bara Suara bakal jadi apa gitu lah. Maksudnya emang yaudah band have fun aja. Dan ternyata begitu gue pakai batik, orang-orang pada ketawa lah ya. Dan apa namanya, setelah itu kemudian manggung kedua pakai lagi kali ya batik yang beda gitu ya. Maksudnya, tapi masih batik juga. Terus abis itu lama-lama berkelangsungan tuh, jadi kayak akhirnya jadi trademark. Dan orang mulai inget, wah ini vokalis pakai baju batik. Yang pasti pakai batik gitu. Iya, awalnya emang gimmick gitu. Tapi nggak ada rencana lu kayak, ini buat identitas nih sebagai vokalis gitu gak? Awalnya nggak ada. Jadi makanya gue bilang tadi lama-kelamaan akhirnya ada satu orang temen gue yang dia punya brand batik gitu. Dia ngasih gue waktu itu, lu pakai batik ya, mau nggak pakai batik gue nih? Terus oh yaudah boleh, tapi gue nggak tahu soal batik apa nih. Terus dia ngejelasin lah briefly soal batik itu apa dan macamnya dari mana aja. Terus ya udah dari situ gue dikasih batiknya dia, terus gue pakai sampai akhirnya ya udah keterusan akhirnya jadi identitas gitu. Dan orang mengasosiasikan batik dengan lirik Indonesianya, dengan irama musiknya gitu pada akhirnya. Dan
ada tuh jadi satu apa ya, full circle lah tentang si brandnya, tentang liriknya, dan tentang apa yang dipakai. Jadi Gitu. jadi ada berkesinambungan ya. Tapi kenapa saat udah identitasnya Bara Suara Batik tidak direspon menjadi merchandise Bara Suara gak? Sebenarnya ada waktu itu, jadi kita sempat bikin. Ada ya? Iya, lu gimana sih? Kenapa waktu itu masih ada lu juga? Kok mau ingat? Enggak, jadi waktu itu kita bikin hoodie. Oh iya, itu mah gue ingat. Gue kira yang batik. Iya. Terus bikin hoodie. Bikin hoodie, terus jadi di balik kukuknya tuh di dalamnya ada kapuconnya. batik gitu. Jadi Iya. emang, ya gue belum kepikiran untuk bikin brand khusus batik ya, karena belum kerasa bener aja untuk melakukan itu gitu. Jadi Iya. kita ngambil elemennya tapi dimasukin ke dalam pakaian yang lebih casual. Iya, mengamalkannya belum tuntas lah ya, belum sedalam itu. Mungkin kita bisa ngobrol sama Oi tentang pengamalan ini. batik yang dalam gitu, karena melihat Oi adalah penggagas Suara Gembira dan udah berjalan 2-3 tahun ya, iya. Dari pertama kali Suara Gembira di Tahun keempat. Ini tahun keempat ya. Wah, nggak kehitung soalnya 2020 suka kelewat gitu kayak langsung. Iya. Wah, 2020 ada ya ternyata gitu. Nah, tahun keempat sampai akhirnya sekarang banyak menyuarakan tentang kain lah. Apa sih batik dari sudut pandang Oi Suara Gembira? Batik panjang. Itu singkatnya ya warisan nenek moyang Iya. aja sih. Warisan seni budaya nenek moyang. Mungkin pertanyaan gue lebih kayak, kenapa lu akhirnya interest dengan mempopulerkan kain sebagai pakaian sehari-hari? Gimana ya? Itu udah terlanjur jadi warisan sandang kita. Yang secara, kalau bahasa sekarang organik, secara alami gitu tuh ada infrastrukturnya. Baik secara bendawi maupun non bendawi. Jadi ada alatnya tersebar di seluruh Indonesia, ya kan. Terus udah ada sistemnya secara kerakyatan. Ada petani kapasnya, ada petani pewarnanya. Jadi sebenarnya ada industrinya kan. Sebelum negaranya ada tuh secara alami itu tadi. Gitu. Terus non bendawinya yaitu ya kalau bahasa bisnis sekarang kita nyebutnya mungkin aset intelektualnya ya lah gitu. Iya. Jadi kreativitasnya, bayangkan di seluruh pulau, di seluruh daerah, bahkan terpencil ya, daerah-daerah terpencil zaman dulu itu punya kasananya masing-masing dalam urusan corak, teknik pewarnaan gitu. Nggak cuma batik, bahkan tenun juga, songket, kain sulam, dan sebagainya gitu. Jadi ada profesinya. Ibaratnya kalau sekarang mungkin ada graphic designernya, ada animatornya lah. Nah itu kan sayang banget ya, mereka kalau akhirnya tidak dirangkul kemampuan seperti itu. Gitu. Dan kalau misalkan akhirnya pasarnya berkurang hari ini, ya jelas ya tiap tahun makin berkurang, mereka akhirnya kan nggak meneruskan urusan nenek moyang yang paling udah jadi DNA mereka, udah mendarah daging. Dan gitu. itu aset negara ya hitungan. Tuh, makanya akhirnya banyak batik yang punah gitu loh. Dan prihatinnya kan gini, nih misalkan satu cerita ya, ini kisah nyata tapi bisa juga jadi cerita imajiner, monggo gitu. Ada satu misalkan keluarga yang memang dia itu keluarga pembatik, di mana pada tahun 80-an aja tuh harga batiknya udah 1 jutaan. Ya. Zaman sekarang gitu, kalau misalkan diteruskan, seandainya diteruskan, mungkin batik X itu harganya 8 jutaan. Gitu. Pada zaman dulu, batik-batik ini masih sangat digemari sama bangsa kita. Iya. Nah, tapi karena sekarang, pasarnya langka sekali, aku nyebutnya langka lah, bahkan udah bukan sedikit lagi. Akhirnya dia gulung tikar, terus mungkin di daerah tersebut ada pabrik yang ngerjain sandangnya. Boleh sebut merek nggak sih di sini? Boleh. Nggak apa-apa. H dan M, Pool dan Bear, Uniqlo dan sebagainya gitu. Akhirnya dia kerja di situ aja gitu. Mungkin masih dekat ya sama urusan sandang jadi penjahit. Yang mungkin upahnya akhirnya cuma ya paling per bulan berapa? 2 juta gitu loh. Dalam sebulan. Yang padahal kalau dia itu mendalami DNA-nya dia dan seandainya negara ini berhasil membuat marketnya dan berkembang industrinya, valuasi dia kan jadi bisa lebih besar. Sebulan dia mungkin bisa dapat 60 juta. Kenapa bisa punah? Dalam artian gini, apakah batik gagal untuk pivoting gitu untuk menjadi pakaian sehari-hari? Ya itu betul. Satu, karena itu akhirnya nggak ada pasarnya. Akhirnya ya nggak ada duitnya. Gue sering banget, gue pernah nginep di Tanjung Bumi, itu di daerah Madura, lama itu itu desa pengrajin. Emang gue sengaja singgah di situ gitu. Terus gue melihat sendiri orang tua yang ngomong ke anaknya jangan nerusin usaha ibu gitu. Kamu jangan jadi pembatik, dilarang. Ya kenapa? Kamu ke Jakarta aja, nggak ada duitnya jadi pembatik. Per bulan cuma dapat 1,4 juta.
Padahal kerjanya kayak begitu. Oke. Batik tulis loh. Iya. Kasihan Iya. kan. Ya, tapi banyak juga industri batik yang mulai keluar kan, kayak ya ada beberapa merek yang emang jadinya ya batik tulis tidak menjadi keharusan lagi kan. Betul. Batik apa tuh keharusan batik tulis namanya? Apa tuh? Batik sablon, batik apa? Batik cap atau apa? Batik Bukan, print. batik print ya, batik Iya, print kayak batik gitu. print. Ya, tapi bener tekniknya sablon. Iya ya, maksudnya kan Iya, itu print. juga ya mungkin karena posisi batik sendiri yang menjadi hal yang kayak apa ya bahasanya ya? Maksudnya jadi batik sablon itu tuh mengganggu pasarnya batik tulis. Iya jadi kayak gitu karena orang jadi kayak kenapa gue harus beli batik tulis, gue bisa beli Nah, batik. kalau gue ngeliatnya nggak gitu. Banyak pengrajin bahkan. Kalau Iga nikmatin dulu aja ya obrolan kita. Iya, gue dengerin. Ini semua insight. Tapi maksudnya batik tulis sama batik sablon pun harusnya nggak meninggalkan esensi batik ya kan? kalau merujuk batik sebagai teknik, Ah. sablon justru memang meninggalkan. Tapi kalau sebagai corak, ya nggak meninggalkan esensinya, nggak kenapa-napa. Banyak kok maksudnya di Eropa, di Amerika gitu motif-motif klasik Navajo Iya. ditenun dengan secara modern dengan pabrikan, atau motif-motif barok gitu dicetak dengan pabrikan. Iya, Ya dan- kita harusnya bisa seperti itu. Dan sekarang mulai banyak. Cuman emang pivoting dari pakaian yang apa ya yang resmi menjadi pakaian sehari-hari itu aja mungkin yang belum dilakukan batik kali ya. Betul. Nah ini upaya kain gembira. Oh, itu dia masuk ke kain Gitu. gembira. Tapi setiap hari Jumat orang udah mulai pakai batik di kantor sejak beberapa tahun lalu sih udah oke harusnya. Iya. Ya. Dan Paling enggak. iya paling enggak, dan sekolah-sekolah juga Tapi kalau batiknya. menurut gue tuh kesannya jadi kayak nggak dari nurani gitu. Iya sih. Kayak paksaan Harusnya ya. negara tuh kebijakannya modelnya nggak gitu. Dia harusnya mikir secara kreatif supaya orang tuh suka secara tulus. Iya. Iya benar-benar. Gimana cara biar kayak gitu? Harusnya dimonopoli. Nggak tahu, coba tanya ke Mendikbud. Iya, jangan-jangan. Tanya di Nih, Budaya. termasuk batik-batik kayak begini nih. Ini sebenarnya ini meninggalkan esensi batik nggak sih? Batik gambar klub logo bola gini. Ini kan Manchester United. nih. Tadi ngomong ini tuh itu ternyata. Masuk ya, smooth ya. Itu kayak nih batik Manchester United ini kan tiba-tiba keluar nih populer di beberapa tahun terakhir nih. Batik dengan logo gambar klub bola. Tapi kalau menurut aku ya, menurut gue nggak apa-apa, bagus. Karena Iya. zaman dulu nenek kita tuh ada yang kayak begitu. Jadi batiknya tuh terpengaruh oleh corak-corak kerajaan luar. Iya. Oke. Kerajaan kan zaman dulu kan ya anggaplah instansi atau badan atau lembaga sama seperti ini. Cuman kan. prosesnya gambar ya. Cuman Zaman ini modern. kan plek-ketiplek logo dimasukin di batik gitu. Memang. Iya, tapi Maksud konsepnya bagus, tapi eksekusinya Iya. kalau bisa lebih cakep. ya Cup, tapi ada nggak Cup? Berasa. Maksud gue dari Manchester United sendiri bikin official batik. Yang pernah ada tuh dari Liverpool gak? Karena ada salah satu fans Liverpool emang pengrajin batik di Cirebon dia, Majalengka. Oh. Dia emang batik tulis lah. Pernah ngasih ke Liverpool waktu itu pas Liverpool kesini legendanya, dan emang ada omongan mau dipanjangin menjadi merchandise Liverpool. Ini bukan naro logo doang, tapi dia emang ngegambar ininya Liverpool untuk segala macam gitu. Itu kerjasamanya miliaran gede sih. Ya nggak tahu deh, pengen tahu juga sih kalau miliaran, kayak pengen terlibat deh gue. Kalau miliaran, cuman ini kan ya ini nggak salah, ini mungkin proses ekspansi orang biar gimana ya, orang suka batik ditaruh logo klub bola di situ. Tapi menurut lo gimana? Bagus, bagus. Bagus. Ya, jujur ya, jujur gini. Seandainya batik itu brandingnya bagus dulu, nggak kayak sekarang citranya. Iya. Kayak misalnya tadi kan Iga pakai batik diketawain kan. Seandainya batik tuh brandingnya bagus dulu. Iya. Bayangkan batik itu apa ya, Kimono. hadir di mercusuar fashion Indonesia. Iya. Artinya benar-benar dicintai, benar-benar kayak orang suka apa sih, suka Off-White lah, suka Vetements, Iya, atau iya. suka Adidas, Nike dan segala. Uniqlo. Sesuka itu. Tiba-tiba ada satu brand batik yang memang masukin apa ya, lambang-lambang apapun itu, badan, instansi, klub bola, bahkan dari mancanegara. Kalau eksekusinya bagus, brandingnya bagus, aktivasinya, Iya. ini kan berdiri utuh gitu aja di pasar kan. Iya. Sayangnya. Berarti gimana caranya batik bisa jadi pop culture ya? Iga sebenarnya proses Iga memakai batik pun udah Betul. bisa sebagai proses memadukan promosi. musik rock dengan visual batik. Kan dampaknya banyak banget yang kayak jadinya ada fansnya Bara Suara yang sehari-hari pakai batik atau nonton Iya, Iga iya, pakai iya, batik iya, gitu. iya. Tapi gue nggak tahu ya apa yang salah ya, apa yang salah. Cuman kalau kita ngelihat misalkan di Jepang gitu, lo bisa pakai kimono tanpa merasa aneh atau merasa ini sebuah dalam tanda kutip komedi gitu atau Iya. parodi gitu. Nah, kenapa batik tuh nggak ada ke arah situnya ya? Maksud gue
the fact gue manggung pertama kali pakai batik orang ketawa gitu. Mungkin beda ketika orang Jepang manggung pakai baju nggak tahu apa namanya gitu, either kimono atau apa, itu bisa dilihat sebagai satu bentuk Yang keren. kultur yang akhirnya diadaptasi sama berbagai macam negara Iya, gitu. Nah, kenapa batik nggak bisa gitu ya? Itu yang gue maksud tadi, gue mau ngomong tentang opini. Udah bukan dia opini. jawab dulu, dia jawab. Iya. Enggak, gue tadi mau ngasih tahu pas gue ngeliat Iga pertama kali pakai batik tuh, gue salah satu orang yang ketawa gitu. Dan gue bukan ketawa ya, gue teriakin kayak Pak Kades gitu kan. Iya, kayak jadi gitu kan. Kayak peci soal juga sekalian. Enggak. Untungnya enggak. Dan identik dengan ya batik tuh lu kayak instansi pemerintahan atau orang kelurahan gitu. PNS gitu. Jadi kayak ya responnya begitu gitu. Gue punya banyak alasan sih. Cuman mungkin apa ya gampangnya ya, gue juga ringkes gitu ya. Mungkin karena satu jelas negara gagal mengelola warisan bangsa ini ya. Jadi dia gagal mengelola citra batik, kekayaan budaya kita menjadi sesuatu yang bisa dicintai sama bangsanya. Gagal menciptakan kebijakan yang tepat bagi para pencipta, desainer atau produsen, pengrajin. Gagal juga untuk pada para pasarnya, mungkin infrastrukturnya juga dan sebagainya. Gitu. Terus itu wajar banget ya, karena dari sejak Orde Baru aja kita udah bisa ngelihat contoh gampang ya. Kalau kita nonton film-film warkop, pasti yang orang-orang modern, orang-orang cendekiawannya, orang kampusnya bajunya barat. Tapi yang pembantu pasti yang pakai kain dan kebaya. Oh. Ya kan? Ya. Okay. Sama halnya juga dengan lawak. Yang lawak-lawak itu yang kampung-kampung pasti yang pakai kebaya, pakai kain gitu. Sedangkan yang keren-keren gitu tuh nggak pakai batik. Jadi lama-lama kan kastanya rendah di mata publik secara organik. Nah, itu yang lebih bahaya. Ya, tapi kayak lu negara, misalnya kayak contoh Jepang gitu kan, dia bisa nge-preserve kulturnya tanpa kehilangan gini, kayak ada kultur asing masuk diadaptasi menjadi bentuk Jepang, dan akhirnya itu tanpa kehilangan keren dari negara luarnya gitu. Jadi gue ngerasa kayaknya itu yang belum dilakuin sama kita kan. Kadang kita nelannya mentah-mentah banget gitu. Betul. Tanpa harus ada adaptasi untuk kayak lu bikin pakai versi Indonesianya dong gitu. Iya. Betul. Dan itu mungkin jawaban Oi tadi yang masuk ke film-film kayak lu nonton, misalkan lu nonton lawak gitu, ada satu aktornya satu pelakunya yang masuk pakai batik gitu kan, pasti orang Bawa lap. iya bawa lap atau pakai batik, oh orang instansi pemerintahan, dan image orang instansi pemerintahan termasuk yang kelurahan kecamatan kan kadang menjadi bahan celaan juga gitu. Pokoknya yang kurang-kurang deh. Yang kurang-kurang di situ. Mungkin bisa Suara Gembira mungkin bisa memfasilitasi untuk ya berkolaborasi dengan banyak brand untuk Maunya begitu. Gue tuh belajar banyak ya selama 4 tahun ini gitu. Sambil jalanin Suara Gembira dan banyak ngobrol kan sama Mas Guru gitu. Ternyata tuh pakem busana Indonesia tuh sebenarnya bukan kayak dicorak batik atau ditenun. Jadi misalkan kita pakai jas, dalamnya kemeja gitu. Terus kita dalamnya ada motif batik sama tenun. Wah, itu busana Indonesia. Tapi pakemnya tuh adalah kain, selembar kain nih yang tidak dijahit, itu dijadikan bawahan dengan drapery kreasi masing-masing. Cara makainya bebas. Bebas berarti kan? Karena harus kayak gini. Zaman dulu tuh rakyat Indonesia kebanyakan kainnya polos-polos. Hanya kerajaan, misalkan di Jawa gitu ya. Biasanya hanya kaum kerajaan yang kainnya tuh ada motif batiknya. Tapi rakyat biasanya polos-polos, warnanya tuh warna tarum. Apa sih bahasa Inggris? Indigo. Gading. Biru. Bukan. Biru gelap. Indigo kok gading gimana? Enggak. Tadi tarum, gue ngerespon yang tarum, cuma lebih cepetan indigonya daripada gadingnya. Lawak ini. Enggak. Okay. Seneng deh di sini. Iya, makanya. Bikin bahagia kalau ketemu Ucup. Iya. Ya makanya pakai kain sebagai bawahan. Nah, bebas sebenarnya cara makainya pun juga Nah, itu dia. Negara gagal mengedukasi, mendidik bangsanya terhadap kebudayaan kita dalam urusan sandang yang pokok. Nggak harus loh kayak cara makainya gini benar apa enggak sih? Padahal nggak ada yang salah. Yang penting jadi bawahan, terserah. Akan lebih sulit nggak sih lu menyuarakan atau mempasarkan tentang kain ini dibanding lu merespon bentuk batik yang menjadi pakaian sehari-hari gitu? Ya lebih sulit, tapi gimana? Emang itu perjuangan. Iya, enggak. Maksudnya kenapa nggak lu masuk dari yang gue coba jadi celana dulu nih. Ketertarikannya masuk ke temanya dulu. Wangsitnya gitu soalnya. Oh gitu ya. Tapi sekarang puji Tuhan mulai marak gitu loh. Mulai besar ya. Banyak lah anak-anak muda kayaknya di TikTok gitu
Kan kita kita populerin tagar ya. Ada tagar berkain gembira sama tagar berkain bersama, mungkin nanti bisa ditampilin ya. Dan itu tuh rame banget di TikTok. Oh, Ratusan juta views bahkan. serius? Oh ya? Serius. Itu dipakai jadi apa tuh di TikTok? Apa? Nah, jadi kain. Misalnya mereka joget kah atau? Ya macam-macam, ada yang kayak fashion show, ada yang Oh, joget, ada yang transisi. Kayak gitu-gitu. Ya Nice. PR tinggal ngebawa ke pub. Cukup berhasil ternyata ya. Iya, lu berarti harus lebih menggiatkan nggak? Iya sih. Sekarang meninggalkan batik malah dia, kenapa tuh? Kagak. Enggak, karena meninggalkan batik. Bangke ini emang provokatif. Iga meninggalkan kemeja batik untuk berkain nanti gitu. Kalau gua besok mau make sarung, kombinasinya yang bagus apa aja tuh dari atas sampai bawah? Sebenarnya apa aja. Jadi gini, Oke. kita ngeliat kain sama sarung itu harusnya ngeliat kayak celana juga. Celana apa sih atasannya? Ya semua cocok, tergantung celananya warnanya apa, apakah celananya bercorak apa tidak, siluetnya, potongannya apakah dia longgar atau ketat. Kain pun juga sama. Misalkan kita mau atasannya udah rame nih motifnya, kemejanya gitu, kemeja pantai misalkan ya, banyak corak-corak pohon kelapa. Ya udah kainnya carilah mungkin selera sih, tapi kalau saya menyarankan untuk umumnya yang minim corak atau coraknya sederhana, Oke. repetitif, warnanya tidak terlalu ngejreng. Oke. Kayak begitu, atau kain kotak-kotak aja gitu misalkan kayak gitu. Nah, kalau celananya gimana tuh? Dalamannya kalau gua kan pakai celana panjang ya, akhirnya gua lipat nih. Lipat, Baiknya pakai celana pendek atau apa? kalau anak-anak suara gembira celana dalam langsung. Keren. Range harganya berapa sih? Maksudnya kalau kayak lu jual kain gembira gitu, biar orang kebayang tentang oh ternyata nggak mahal ya, atau ternyata segini ternyata. Kain gembira harganya mahal. Ya nggak, itu kan kain Nggak, gembira canda. kayak tadi. Kain gembira tuh harganya berapa? Gue lupa ya. 700.000. Satu kain. 700.000-an sampai 1 jutaan tuh ada. Oke. Kita juga jual kebaya juga, harga 1 jutaan, lupa Oke. berapa lah. Tapi yang range di bawah itu untuk kain-kain. Banyak. Batik-batik sablon gitu banyak kok yang harganya di bawah 100.000 Iya. gitu loh. Batik tulis Madura tuh 200.000-an gitu juga ada aja. Iya. Berarti kain gembira dan ada satu lagi remaja Nusantara. Ya. Itu apa ya kalau boleh dijelasin? Sebelum ada akun Remaja Nusantara kan ya penggemarnya suara gembira mungkin baik di Jakarta maupun di daerah-daerah suka banget tuh kayak kalau pakai kain batik atau pakai kain tenun atau songket atau sulam atau apapun ngetek suara gembira gitu loh. Nah, kayaknya sayang banget ini nggak gue berdayakan. Kayaknya menarik kalau gue bikin satu akun ya kayak akun OOTD gitu ceritanya. Oh, oke. Gitu loh untuk ngumpulin anak-anak muda gitu yang kita seleksi, kita pilih, kayaknya ini bagus nih, kita kumpulin, kita unggah ulang di akun Remaja Nusantara. Harapannya bisa jadi suri teladan bagi teman-teman yang mau pakai kain tapi masih banyak ragu dan sebagainya. Ini maksud gue tadi tuh. Gitu loh. Dan ya secara nggak langsung ini ngilangin border. Wah lu anak komplek nih, lu anak enggak gitu, semuanya sama gitu. Dan di Remaja Nusantara itu yang gue pilih kebanyakan bawahannya kain tapi secara tampilan atasannya jangan terlalu tradisional. Gue agak kurang condong ke yang kain terus atasannya kebaya tradisional atau surjan. Justru gue nyari yang memang pembaharuan tampilannya. Iya. Gitu. Dan fleksibilitas lu juga nggak hilang sih pakai kain sebenarnya. Ya, betul. Tadi ketakutan nggak bisa naik motor bebek, bisa ternyata. Bisa. Tuh. Lu bikin ini nggak? Semacam video tutorial untuk pakai kain? Oh, bikin. Ada banyak di YouTube, kami ada banyak. Oke, di Sangat suara banyak. gembira ya. Selain 20-an ada. Nah, Iya, bisa dilihat di situ ya. Jadi kalau mau tahu tentang suara gembira juga bisa dilihat di situ. Kalau juga Mas Ardi ya udah dia kebetulan bantu saya nge-host hari ini. Oke, kalau gitu jangan lupa di subscribe channel Inventory ya, program culik. Terima kasih Iga Mas Ardi udah bantu jadi host. Dan ada Oi dari Suara Gembira yang udah membuka cakrawala kita tentang pemahaman-pemahaman Sama-sama. terhadap prinsip-prinsip dasar Berkain. busana. Wah sih. Jangan lupa tadi udah subscribe, komen, terserah deh mau di like juga nggak apa-apa. Yang penting tonton aja terus. Jangan sampai Ahmad Dhani yang paling banyak yang ditonton ya, karena Ahmad Dhani tidak ada edukasinya sama sekali. Ini edukasinya banyak, tolong yang ini lebih banyak ditonton dari Ahmad Dhani ya. Terima kasih, sampai jumpa di episode culik berikutnya. Saya Kiki Ucup, Iga Mas Ardi dan Oi Suara Gembira undur diri. Bye-bye.